secara manual. Ya, berubah yaitu 7 tetap 75. Ya, contoh kita rubah ini juga bisa. Namun ini biasanya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Mbak Ocet Kakung Channel yang senantiasa berbagi tindah, memberi manfaat itu pahala. Sahabat Mbak semuanya, pada kesempatan kali ini Mbak Ocet akan mencoba berbagi tutorial tentang bagaimana caranya menggunakan fungsi rumus if ataupun or-nya pada Microsoft Excel 2010. Namun sebelum Mbak Ocet berbagi tutorialnya, silahkan buat sahabat Mbah yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya untuk senantiasa mendapatkan video-video terupdate dari Mbak Ocet, baik dalam dunia digital maupun dalam dunia pendidikan. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke sahabat-sahabat yang membutuhkan, serta jangan lupa tinggalkan komentarnya untuk memberikan saran ataupun kritik yang membangun konten-konten Mbak Ocet. Baiklah, kita mulai saja bagaimana caranya membuat fungsi if atau or pada Microsoft Excel. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya, nilai siswa yang pernah kita buat pada tutorial sebelumnya, yang linknya sudah saya berikan di deskripsi di bawah. Ya, kalau kita perhatikan di sini memiliki dua buah nilai, yang mana dua buah nilai ini yaitu nilai tes tulis dan juga tes praktek. Untuk menggabungkannya biasanya ada juga yang menggunakan nilai rata-rata. Namun di sini saya akan membuat rumusnya secara langsung namun menggunakan fungsi if atau or-nya. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat dulu pengertian daripada fungsi if or-nya. Artinya ya, di sini bahwa fungsi logika OR itu adalah menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumen salah. Artinya, apabila kita buat di sini KKM-nya misalnya kita buat adalah 75, kita belum tahu anak ini apakah remedial atau tidak karena memiliki dua buah nilai di sini. Nah, bagaimana cara membuat rumusnya? Maaf, di sini 80 ya. Saya rubah. Ya. Bagaimana cara membuatnya? Cukup mudah. Cara membuatnya kita gunakan adalah fungsi auto atau sama dengan seperti biasa ya. Seperti ini. Kemudian kita ketik if. Boleh saya besarkan terlebih dahulu agar mudah terlihat. Ya, seperti ini. Ya. If, maaf, sama dengan if. Kemudian kita buka kurung. Kita ketik or, ya. Nilai ini, maaf. Ya. Kita buka dulu. Nilai ini, ya, lebih besar daripada S75, ya, atau S54. Kita klik S54-nya. Nah, jangan lupa di sini kita absolutkan agar pada saat kita mengkopinya akan lebih mudah. Dan jika nilai ini, ya, nilai yang sebelahnya yaitu D55 ya. D boleh huruf besar, boleh huruf kecil, 55 kurang dari 75. Yang ini kita absolutkan lagi. Ya. Seperti ini. Kemudian tutup kurung. Titik koma. Kemudian kutip di atas 2. Lulus keterangannya. Ya. Kemudian di sini titik koma lagi. Dan hair atau remedial. Kita buat remedial saja, ya. Boleh. Remedial. Ya, baru kita tutup kurung. Kita enter.
Nah, hasilnya akan terlihat di sini. Kenapa di sini remedial? Harusnya berarti di sini bukan lebih kecil, harusnya lebih besar. Karena nilainya kita lihat di sini 75, ya seperti ini. Nah, baru kita copy pastekan ke bawah. Nah, berarti sebetulnya ini sudah di atas rata-rata. Nah, yang biasanya kita menggunakannya secara manual, dalam artian biasanya kita harus merata-ratakan terlebih dahulu, namun ini bisa kita gunakan secara langsung. Atau boleh juga kita gunakan rumusnya seperti ini. Ya, sama dengan if, kemudian kita buka kurung, or, ya, buka kurung lagi, kita ambil yang ini, lebih besar dari, kita ketik boleh 75.2, ya, kemudian yang ini ya, lebih besar dari 75 boleh seperti ini juga bisa. Namun ini biasanya kita gunakan secara manual. Ya. Maka lulus atau remedial. Tutup kurung, enter. Nah, sama saja sebetulnya. Hanya sekali lagi jika kita tidak absolutkan ininya, otomatis pada saat ini akan berubah secara tidak langsung, nilainya pun tidak akan berubah. Dan pada saat kita copy pun dia akan bermasalah. Kita lihat di sini. Nah, ya, di sini pasti akan bermasalah. Kalau seandainya nilai ini sudah berubah, pasti akan bermasalah. Ya, contoh kita rubah di sini. 80. Kita enter. Oh, ini masih tetap lulus ya. Kita cari yang belum lulus. Nah, yang ini lulus, remedial. Ini lulus. Kemudian yang ini boleh kita rubah. Kita rubah misalnya di sini 90. Di sininya remedial ya. Kita rubah dia otomatis akan lulus. Dan di sini lulus. Bisa seperti itu ya. Boleh menggunakan rumus yang ini. Nah, atau boleh juga menggunakan rumus yang sudah ada di sini. Hanya kalau kita menggunakan yang absolutkan ini agak ribet ya, agak repot ya. Adapun kalau seandainya kita rubah di sini 60 ya. Nah, di sini bisa lulus, namun di sini masih remedial. Kenapa? Karena di sini tidak berubah yaitu tetap 75. Yang mana harusnya di sini sudah berubah yaitu 66. Ya. Itu cara membuat rumus fungsi if dan or pada sebuah aplikasi Microsoft Excel-nya untuk menentukan dua buah nilai apakah lulus ataupun remedial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.